Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita mengikuti tradisi as-salaf bahwa mereka itu setengah tahun sebelum datangnya Ramadan memohon kepada Allah supaya diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Nanti setelah selesai itu adalah meningkatkan ibadah seperti padatnya ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi mereka itu dari awal Ramadan sudah menampakkan kesungguhan dalam banyak kegiatan ibadah. Dan semakin berakhir semakin padat. Tidak seperti yang kita saksikan zaman sekarang. Itu dahulu ketika sholat berjamaah, sholat tarawih itu dikerjakan di masjid, itu awal-awalnya ramai. Semakin berakhir semakin berkurang. Kalau mereka tidak, semakin berakhir semakin sungguh-sungguh. Karena paling tidak didorong oleh satu keyakinan bahwa mungkin saja Ramadan ini adalah yang terakhir. Tidak berjumpa lagi dengan Ramadan berikut. Oleh sebab itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Pada kesempatan ini kita lanjutkan. Itu ayat berikutnya setelah Allahu nurus samawati wal ardh. Ayat ini, 3 ayat berikutnya ini masih berhubungan dengan kata-kata nur, cahaya, untuk menunjukkan tempatnya di mana. Cahaya itu nampak terang di mana, bisa didapatkan di mana. Maka disebutkan fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Fi buyut bimakna al-masajid. Buyutullah. Rumah Allah. Wal masjidu, masjid itu adalah tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi kalau dikatakan dalam riwayat masjid itu tempat yang paling disenangi, sedangkan pasar dengan semisalnya itu tempat yang paling tidak disenangi. Tetapi kalau kita melihat lebih banyak orang yang kemana? Di tempat yang disenangi atau tempat yang tidak disenangi? Kalau mereka Nabi mengatakan bahwa masjid itu adalah tempat yang paling disenangi, berarti orang yang berada di masjid itu adalah orang yang paling disenangi. Karena menyenangi tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi buyutin azinallahu an turfa. Azina bimakna mada? Amar. Diperintahkan oleh Allah. Seperti kalau kata-kata uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulim. Jadi orang kalau dizalimi, ya ini perintah untuk memerangi orang yang menzalimi. Fi buyutin azinallahu an turfa. Allah memerintahkan untuk diangkat manfaatnya, diangkat kedudukannya, diangkat fungsinya, atau turfa al-usus al-qawaid, yaitu dibangun fisiknya. Jadi Allah juga memerintahkan supaya membangun masjid. Nabi ketika hijrah ke Madinah, sebelum masuk Yasrib, nama lama daripada Madinah, masih berada di Kuba. Jadi beliau sampai di Kuba hari Senin. Itu kemudian apa yang dikerjakan pertama kali? Membangun masjid. Tentu dalam masa 3 hari sebelum Nabi masuk Madinah pada hari Jumat, maka tentu bangunan masjid bukanlah seperti yang kita lihat sekarang. Tetapi itu adalah satu bangunan yang sederhana, tetapi fungsinya adalah tempat untuk mengerjakan ibadah sholat. Tiang-tiangnya dari batang kurma, kemudian atapnya dari daunnya. Nabi, yang jelas Nabi membangun apa? Masjid. Ketika masuk di Madinah, prioritas awal adalah membangun masjid. Jadi Nabi ketika sampai di Madinah, 3 hal pokok yang dilakukan. Membangun masjid, mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, mempersaudarakan, dan yang ketiga melakukan perjanjian antara umat Islam dengan kaum Yahudi yang telah menempati beberapa tempat di Madinah pada saat itu, karena mereka tetap dengan ajarannya Yahudi. Di dalam hal dorongan agar kita terpanggil untuk membangun masjid, itu Nabi di dalam hal ini banyak riwayat. Nabi mengatakan, man bana masjidan
yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mislahu fil jannah. Jadi barang siapa membangun masjid dengan harapan apa? Mendapatkan ridhonya, maka Allah juga membangunkan untuknya seperti yang dia bangun. Di mana? Di dalam surga. Kalau kemudian dia punya tempat di dalam surga, berarti dia adalah penghuni rumahnya di dalam surga. Berarti calon penghuninya adalah juga ahli surga. Ini dalam hal membangun masjid. Dan banyak hal yang riwayat yang semakna dengan itu. Jadi masjid itu harus apa? Juga dibangun. Di dalam Al-Quran dijelaskan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang didirikan atas dasar dibangun masjidnya. Jadi masjid itu adalah memang harus dibangun supaya nanti kita melihat pada makna yang lain adalah memposisikan, memfungsikan masjid sebagaimana mestinya. Jadi masjid dibangun ada peruntukan untuk ini dan lain sebagainya yang disebutkan pada ayat. Yang makna lain daripada fi buyutin adzinallahu an turfa. Jadi ada dalam riwayat sebagai bentuk tanda-tanda dekatnya kiamat, bahwa manusia, orang-orang membangun masjid, diperindah, merasa paling membanggakannya, ini masjid saya lebih indah dari yang lain. Tidak berarti masjid itu tidak boleh dibangun dan dibuat indah. Tetapi kalau saat terjadi seperti itu sudah tanda-tanda dekatnya kiamat. Dalam hadis lain disebutkan wa masajiduhum amir. Masjid banyak dibangun. Tetapi apa? Karena tidak difungsikan, ya celahnya di situ. Dikatakan tetapi jauh dari apa? Petunjuk. Jauh dari sunnah. Wa hiya kharabatun minal huda. Jauh dari petunjuk. Inilah makna daripada anturfa. Adzinallahu anturfa. Juga bukan hanya masjid itu fungsinya dibangun, tetapi juga harus dimanfaatkan, harus dipakai. Jadi masjid itu apa fungsinya? Ini wa yuzkaru fihas menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nama-namanya yang indah. Itu di saat orang berdoa ya, memanggil nama-namanya yang indah. Itu di mana? Di masjid. Untuk menunjukkan bahwa masjid itu apa? Bersih. Masjid itu adalah suci. Untuk menunjukkan fungsi daripada masjid. Dan orang yang senantiasa hadir ke masjid itu menunjukkan adanya iman. Itu loh kaitannya dengan Allah nur.
Wa nurus samawati wal ardh. Cahaya. Jadi disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana. Man amana billah. Yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Kalau jauh dari masjid berarti tanda-tanda tidak adanya iman. Di dalam hadis Nabi mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di akhir. Tidak ada naungan lagi kecuali dari Allah. Salah satunya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, selalu ingat dengan masjid. Tidak selalu ingat apa? Pasar. Yang diingat adalah masjid. Kapan saatnya harus ke masjid? Maka orang mengerjakan ibadah sholat di masjid adalah tentu sangat utama. Selain menunjukkan keimanan, Nabi mengatakan sholatul rajuli fil masjidi. Salatnya seseorang di masjid, rajul. Salatul rajuli fil masjidi tud'afu ala salatihi fi baitihi. Digandakan dibandingkan salatnya di rumah, wasukihi, di pasarnya. Khamsan wa ishrina darajah. 25 derajat. Ini bagaimana menghitungnya? Wadzalika idza tawaddaa fa ahsana wudu'ahu, kalau dia berwudu dan wudunya disempurnakan. Disempurnakan rukunnya, sunnah-sunnahnya. Summa yakhruju ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Dia tidak keluar dari rumah menuju masjid kecuali memang mau mengerjakan salat. Maka apa? Lam yaktu khutwah illa rufi'a lahu darajah wa khutta anhu sayyi'ah. Jadi kalau dia melangkah ke masjid, satu langkah diangkat 1 derajat. Langkah yang sama digugurkan kesalahan dosa. Kalau dia sholat di masjid, maka malaikat senantiasa mendoakannya selama dia berada di masjid. Itu bedanya orang apa? Sholat di masjid dan sholat di rumah. Keutamaan orang sholat di masjid. Jadi sholat itu adalah sholatnya kaum laki-laki itu di mana? Di masjid. Jadi kalau sholatnya di masjid, orang tidak datang ke masjid padahal dia dengar azan. Seorang sahabat, ya, ketika Nabi menjelaskan bahwa sholat berjamaah di masjid itu wajib. Kalau kemudian datang mengharap ada keringanan, ya, lalu mengatakan nggak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Oh, sudah kalau begitu. Nah, ketika sudah melangkah beberapa langkah, dipanggil lagi. Tapi kamu dengar azan atau tidak? Ya, dengar. Oh, kalau begitu wajib. Jadi sholat di masjid itu wajib. Kaum laki-laki wajibnya sholatnya di mana? Di masjid. Kalau perempuan itu tekanannya sholatnya di mana? Di rumah.
Jadi sholatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada sholatnya di mana? Di masjid. Itu kaum wanita. Jadi yang sholat di masjid siapa? Wanita. Yang sholat di masjid siapa? Laki-laki. Yang sholat di rumah wanita. Itu. Jadi disinilah kita bisa mengetahui betapa agungnya itu masjid, betapa sucinya itu tempat namanya masjid. Orang berada di masjid tentu aktivitasnya apa? Ibadah. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan ibadah. Jadi kalau orang berada di masjid tidak boleh mengangkat suara, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Apalagi zaman sekarang orang main-main atau banyak sibuk dengan HP di mana? Di masjid. Orang sedang menyampaikan ceramah, khutbah Jumat, di depannya apa? Sedang main-main dengan ini. Jadi tidak menghormati kesucian masjid. Masjid itu hanya untuk ibadah. Kalau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna fima bainahum. Saling mempelajari. Nah, ini termasuk bagaimana keutamaannya orang di dalam masjid. Wa yuzkara fihas. Jadi kegiatannya adalah itu. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan zikir. Yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asali rijal. Yusabbih, kata-kata tasbih di dalam Al-Quran itu dihubungkan dengan sholat. Manahu yusabbihu lahu fiha, manahu yusolli. Nah, ada namanya sholat apa? Sholatul ghadat wa sholatul asal. Awwalun nahar wa akhirun nahar. Awwalun nahar, awal siang itu apa? Sholat awal siang. Sholat subuh. Ya. Atau mungkin sholat duha. Wa akhirun nahar al-asr. Yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asr. Itu bila dimaknakan tasbih di sini adalah as-shalah. Wa idza kana tasbih, kalau tasbih itu dimaksudkan adalah tasbih, takdis, bizikri, bil azkar, maka ada disebut apa? Azkarus sabah wal masa. Azkarus sabah qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari. Azkarul masa sebelum ghurubus, sebelum terbenam matahari. Jadi apa saja dimaksudkan di sini adalah yang ditekankan adalah kegiatannya untuk mensucikan masjid. Fungsi daripada masjid. Sabbihu lahu fiha bil guduwi wal asr. Rijalun, orang-orang yang senantiasa salat di masjid, melaksanakan salat berjamaah,
berzikir, itu memahami dan menyadari kesucian daripada masjid itu. Ini karena didorong orang-orang seperti ini adalah mereka yang memiliki hati yang bersih. Orang yang tidak tergoda dengan dunia. Orang yang tidak digoda dengan aktivitas duniawi selama itu adalah dimaksudkan saatnya dia bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau kemudian mencintai sesuatu, pasti perhatiannya besar terhadap yang dia cintai. Orang itu harus mendudukkan kecintaannya kepada Allah itu pada tingkat yang paling tinggi, yang utama. Kemudian cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat ayat di sini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Kalau ini semua lebih dahulukan, tunggu saat Allah akan menjatuhkan sanksi, menurunkan siksaannya, azab. Kalau mendahulukan mereka, sekalipun itu adalah termasuk kerabat dekat. Orang tentu mencintai apa? Hartanya, mencintai rumahnya yang bagus. Wa masakin tardawnaha. Ini semua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka Allah juga memberikan ancaman. Jadi kalau kemudian ada orang tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah hanya karena dia mencintai selain daripada kecintaannya kepada Allah, sudah menunjukkan bahwa dia tidak cinta kepada Allah. Tidak menjumpai orang yang tidak menjumpai zat yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mencintai apa? Hartanya. Nah, di sini disebut yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Orang yang tidak dilalaikan. Orang yang tidak dilalaikan untuk senantiasa berzikir kepada Allah itu jual belinya, perdagangannya, perniagaannya, tijarah, perniagaan, perdagangan. Wala bai' jual beli. Jadi ini adalah aktivitas duniawi. Tetapi di saat ada panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu harus ditinggalkan. Kita mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal sholat Jumat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Wajaru, tinggalkan jual beli. Karena apa? Ini panggilan Allah. Saya dengar itu ada juga sekarang sampai masjid pun tidak terdengar azan. Atau mungkin terdengar hanya takbirnya saja awal. Nanti setelah itu suaranya dimasukkan di dalam masjid. Sampai setakut itu memperdengarkan azan. Padahal azan itu untuk memberitahu masuknya waktu sholat. Tidak ada kaitannya dengan virus corona.
Mungkin kalau dimaksudkan itu orang berkumpul, ya, khususnya di daerah-daerah yang sudah terkapar, ya. Mungkin, tapi kalau azan apa hubungannya azan? Kenapa masih harus ditiadakan? Atau kemudian azan hanya Allahu Akbar, nanti setelah itu suaranya diganti ke tidak terdengar di luar. Di Barat, di Eropa, itu sampai di emper-emper toko, itu senang yang punya toko kalau ada orang Muslim yang mengumandangkan azan. Karena mereka tentu hanya menerima secara logika. Dan logikanya itu diterima karena terbukti secara ilmiah bahwa bacaan Al-Quran dan azan itu adalah dapat mematikan virus. Dilihat dari layar apa? Layar komputer atau apa. Jadi ada suara bacaan Al-Quran atau suara adzan itu terlihat meledak-ledak itu virus. Itu mereka yakin. Kita orang Islam lahir sebagai orang dari keluarga Muslim. Itu kita ditakut-takuti seperti itu. Sampai adzan pun tidak diperdengarkan suara. Coba. Bagaimana hal seperti itu bisa meramaikan masjid? Jadi yang bisa meramaikan masjid itu adalah hanya orang yang apa? Orang yang tidak dilalaikan tugas-tugas atau aktivitas kegiatan duniawi sebatas untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an. Maka di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikr. Jadi janganlah harta, janganlah anak itu penghalang untuk orang tidak dekat dengan Allah. Untuk menjadi penghalang untuk tidak ingat kepada Allah. Dan orang secara kebiasaan kalau berada di masjid jelas dia. Masjid tahu orang suasananya membantu dia mengingatkan kalau saya di masjid ya sholat. Makanya wa iqamis shalah wa itaiz zikir, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat. Dan ini banyak didapatkan dalam Al-Quran, itu bergandengan antara perintah mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat. Karena satu sama lain sebagai membuktikan orang kalau sholat, orang yang sholat pasti dia mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat pasti dia sholat. Wa aqimus sholah wa atuz. Ya kalau orang mengeluarkan zakat tidak sholat berarti tidak benar mengeluarkan zakat. Bukti kalau dia itu benar-benar mengeluarkan zakatnya karena dia sholat. Kalau dia sholat, ya dia memahami wajib mengeluarkan zakat. Kalau memang saatnya dia harus mengeluarkan zakat. Jadi ada zakat dikaitkan dengan zakat fitrah. Ada zakat yang dikaitkan dengan harta. Kalau yang harta tentu ada ketentuannya. Kalau sudah punya harta yang cukup, maka mencapai nisab, batas minimum harta yang harus dimiliki sekian, maka dia harus mengeluarkan zakat ya. Kalau orang zakat fitrah itu kaitannya dengan apa? Selama dia masih ada sisa makanan untuk hari besok, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kita di bulan Ramadan. Wa iqamis sholati wa itaiz zakat. Apa yang mendorong? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar.
Jadi karena mereka lebih takut apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Ya, karena dahsyatnya keadaan yang akan dialami manusia nanti di akhirat. Jadi sampai itu, ya, tataqallabu fihil qulubu wal absar. Hatinya gelisah. Apakah saya selamat atau tidak selamat? Kalau seorang di dunia umpamanya pelajar, kalau kemudian dia sudah sungguh-sungguh belajarnya dan di saat menghadapi ujian dirasa dia mampu untuk menjawab, nah, tentu dia merasa apa? Nah, dia yang dia rasakan adalah ini, keberhasilan, sukses. Tapi kalau setengah-setengah, nah itu kemudian akhirnya apa? Tataqallabu fihi qulub. Apakah saya selamat atau tidak? Ingat-ingat lagi ketika di dunia, amalnya cukup atau tidak? Diingat kembali hubungannya dengan sesama manusia, ya, hubungannya dengan Allah, sesama manusia. Sudahkah dia benar-benar telah memberikan haknya Allah atau hak sesama manusia? Sedangkan al-absar itu apa? Kadang dia melihat ke sana, kadang melihat ke sini. Jadi melihat di tempat yang aman atau melihat di tempat yang berbahaya. Neraka, api neraka menyala-nyala di hadapan. Yang dia bayangkan kalau tidak selamat jatuh. Nanti pada hari itu ada namanya pembalasan terhadap amal manusia. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan memberi balasan terhadap setiap amal yang telah dikerjakan. In khairan fa khair. Kalau baik amalnya, maka dibalas dengan yang baik. Wa in syarran fa syarr. Kalau buruk, maka juga balasan yang sama. Tetapi di sini disebutkan liyajziyahumullahu ahsana ma amil. Kalau yang baik, balasannya lebih baik. Tidak sama dengan kalau buruk, balasannya lebih buruk, tidak. Ya, sama. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Jadi kebaikan itu digandakan balasannya 10 kali lipat. Bisa sampai 700 kali lipat. Seperti apa? Berinfak. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan. Jadi Allah memberi perumpamaan. Satu kebaikan menumbuhkan 7 tunas. Nah, setiap tunasnya nanti ini akan berbuah dengan masing-masing 100. Berarti kan 700. Digandakan sampai 700. Bahkan ada ibadah yang pahalanya, balasannya tidak terhingga. Nabi mengatakan kullu amal ibni adama lahu. Setiap amal yang dikerjakan seseorang itu pasti dia dapatkan balasannya. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Amal yang baik akan dibalas 10 kali lipat.
ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kemudian Nabi mengatakan, qala Allah illa shaum, kecuali balasan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, itu adalah untuk dan sayalah yang akan memberikan apa? Balasannya. Jadi balasannya hanya Allah yang tahu, tidak terhingga. Sama dengan sabar, dan puasa itu kaitannya dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa terbatas. Hanya Allah yang tahu. Maka ketika kita berpuasa, berpuasalah yang sempurna. Jangan sampai ibadah puasanya terkurangi nilainya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Manfaatkan waktu puasa dengan sebaik mungkin, dengan zikir, baca Quran. Orang bisa apa saja sana, ya. Bisa saja aktivitas kita juga dihiasi dengan zikir. Kalau umpamanya sambil yang petani sambil mencangkul, tapi dengan bertasbih, bukan membicarakan orang lain. Kalau kemudian ibu-ibu yang sedang mengulek-ulek bahan-bahan, ya, tidak sambil berbicara atau menghayal, tetapi bertasbih, subhanallah, alhamdulillah. Jadi waktu-waktunya dipenuhi dengan apa? Dengan ibadah. Dan yang lebih utama dan lebih mudah itu adalah membaca Quran. Orang lari-lari, ya olahraga, ya sambil baca Quran. Tidak teriak ke sana kemari. Jadi di sini masjid ini adalah apa? Untuk zikir, untuk salat, untuk mengeluarkan zakat. Khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi. Allah menambah seperti tadi. Satu kebaikan digandakan menjadi 10, menjadi 700, menjadi tidak terbatas. Maka disebutkan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi karunia-Nya dengan karunia yang tidak terbatas. Balasan yang tidak terbatas. Maka balasan amal itu juga adalah rezeki. Jangan dimaknakan rezeki itu sesuatu yang nampak. Orang sehat itu rezeki. Orang didoakan, orang lain ya rezeki. Bayangkan kemudian Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi, orang bertasbih dinilai sedekah. Itu manusia, setiap manusia itu ada 360 persendian, kecil besar. Setiap hari dia harus keluarkan sedekahnya. Sudah dikeluarkan sedekahnya belum? Kalau orang kaya apapun, setiap hari dia harus mengeluarkan kali 360. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, fi kulli tasbihatin, bertasbih itu dianggap sedekah. Bertahmid, alhamdulillah, sedekah. Bertakbir, Allahu Akbar, sedekah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi jangan diremehkan. Semua ini adalah bernilai ibadah. Maka dengan 3 ayat ini jelaslah bahwa orang yang memiliki cahaya itu yang dimaksudkan adalah cahaya iman yang ada di dalam hatinya. Itu nampak akan bersinar pada tempat yang tepat, yaitu adalah masjid.
Orang yang menyatakan dirinya ada iman di dalam hatinya, tidak pernah nampak di masjid, itu diragukan iman. Maka mari kita mensucikan fungsi daripada masjid, membangun masjid bagi yang mampu membangun. Membangun itu tidak mesti harus kemudian secara utuh dia membangun. Dia hanya bisa membangun tetapi ikut memberikan tenaganya. Bisa. Bahkan seukuran sarang burung itu juga akan mendapatkan balasan seperti yang didapatkan orang yang membangun masjid. Kita sudah dianggap membangun masjid sekalipun seukuran apa? Sarang burung. Maka orang yang kemudian setelah dibangun masjid, dijaga kebersihannya, itu dibersihkan. Jangan merasa kalau kemudian membersihkan masjid seperti justru itu kemuliaan. Banyak orang itu di saat dia sudah memiliki kemampuan untuk membangun masjid, dia juga bertekad untuk menjaga kebersihan masjid. Pernah itu ada seseorang, dia punya perusahaan. Perusahaan itu dia dapatkan warisan dari orang tua. Jadi di mana-mana berpenampilan sebagai direktur. Dia ingat ada kawannya dahulu ketika di sekolah itu sudah dia cari-cari. Maksudnya karena dekatnya ingin membantu kawannya, paling tidak didudukkan sebagai apalah di perusahaan untuk membantu kawannya. Akhirnya ketemunya di mana? Di masjid. Didapatkan kawannya sedang apa? Sedang menyapu-nyapu di masjid. Ada lihat lewat di satu daerah, yang juga tidak jauh dari kampungnya, itu masjidnya mewah sekali. Masjidnya mewah. Jadi orang ini ketika dia datang, yang nyambut. Sedangkan orang yang seharusnya membersihkan masjid itu dibiarkan. Ya, ini sudah kebiasaannya dia membersihkan masjid, menyapu masjid, lap masjid. Nah, ketemu di situ kawannya. Oh, udah lama ini. Dia dengan pakaiannya yang sedemikian rupa sebagai direktur, ini pakaiannya biasa-biasa saja. Ya, biasa. Nah, nanti setelah itu, ini kita nanti saja bicara karena kita berada di masjid. Nanti setelah selesai salat berjamaah. Nah, ketika selesai salat berjamaah, itu dilihat itu yang seharusnya yang pembersih masjid. Itu tanya, Bapak kenal dengan bos saya? Siapa bosnya? Itu tadi. Temannya Bapak itu. Bos dia? Iya. Dialah yang membangun masjid itu. Dia yang mempunyai hotel ini. Okay. Penampilannya biasa. Karena dia dalam hal dunia tidak dimasukkan di hati. Tidak diletakkan di dalam hati, tetapi digenggam. Kalau suatu waktu berbahaya, dibuang saja. Tapi kalau orang memasukkan atau menempatkan dunianya di dalam hatinya, akhirnya selalu tergantung dengan dunia. Dia sulit untuk meninggalkan dunia. Dia sulit untuk memisahkan mana dunia dan mana haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita terus memfungsikan masjid sebagaimana mestinya. Kita meramaikan masjid, ya, mudah-mudahan dengan kita bersama dengan masjid selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mencintai kita sebagaimana Allah mencintai tempat yang namanya masjid. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini.
Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.